Shalom saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri. Mari kita mulai kebaktian kita dengan mengangkat hati kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari PKJ 4 ayat 1 sampai ke 2. Saudara-saudara, kebaktian ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat ke-14 mengatakan demikian. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, ayat ini memberi kesaksian tentang keberhasilan Daud. Daud berhasil karena Tuhan menyertainya. Apakah kunci keberhasilan kita? Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam kejujuran kami datang kepadamu. Kami sadar kalau kami seringkali bangga dengan kehebatan, kemampuan dan kepandaian yang kami punya. Ketika kami berhasil, kami mengklaim sebagai kehebatan kami, dan kami lupa bahwa semuanya itu bisa terjadi karena Tuhan. Karena itu, saat ini kami ingin memohon pengampunan Tuhan, karena seringkali kami membanggakan diri sendiri dan melupakan Tuhan yang memberi semuanya. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa dunia
Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami datang kepada Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan mempergumulkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan mengajar kami dan Tuhan memberikan kepada kami pengertian melalui kuasa Roh Kudus yang menjamah hati kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bisa kami pahami dengan baik. Dan Tuhan juga berkenan menolong hamba-Mu. Urapilah lidah bibirnya supaya dengan kuasa Tuhan hamba-Mu dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan benar menurut kehendak Tuhan. Sehingga apa yang nanti kami dengar boleh kami hayati, tetapi juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kami boleh menunjukkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan padaku ya Allah, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum terseleh. Luputkan aku ya Tuhan dari orang penipu, luputkan aku dari orang curang. Mengapa
berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku, ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam impitan musuh-musuh? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Suruh terangmu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Maka ku pergi ke mezbah, menghadap Engkau ya Allah, bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini kita baca dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika dua orang ibu yang bersahabat sejak lama dan lama tidak bertemu, mereka bertemu. Kemudian mereka saling menyapa, mereka saling bertanya. "Halo Asih, bagaimana kabar anakmu laki-laki?" tanya Ibu Tina begitu. "Anakku laki-laki? Kasihan dia," jawab Ibu Asih. "Dia sengsara dalam pernikahannya. Dia menikah dengan seorang gadis yang tidak mau bekerja sedikit pun. Dia tidak mau masak, tidak mau mencuci, tidak mau bersih-bersih. Kerjanya cuma tidur, main HP, nonton YouTube, jalan-jalan ke mall, belanja. Bahkan anakku yang malang itu harus mengantar sarapannya di tempat tidur." Apa kamu bisa bayangkan itu? "Kasihan sekali anakmu laki-laki," kata Ibu Tina. "Lalu bagaimana dengan anakmu perempuan?" "Anakku perempuan," kata Ibu Asih. "Wah, dia sungguh anak yang beruntung. Dia menikah dengan seorang malaikat. Suaminya tidak membiarkan dia mengerjakan sesuatu di rumah. Setiap hari anakku perempuan ini kerjanya cuma tidur, main HP, nonton YouTube, jalan-jalan ke mall, belanja. Dan setiap pagi kamu tahu suaminya menghantarkan sarapannya di tempat tidur." Kamu bisa bayangkan betapa beruntungnya anakku perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita kedua anak Ibu Asih ini, mana yang sukses? Anaknya yang laki-laki atau anaknya yang perempuan? Saudara, silahkan putuskan sendiri dan silahkan menilai sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara soal sukses atau keberhasilan, bagaimanakah kita mengukurnya? Setiap orang tentu punya ukuran yang berbeda-beda. Kalau kita ingat Jack Ma, atau Bill Gates, atau Mark Zuckerberg, kita akan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sukses. Benar, mereka sukses. Kalau ukuran mereka adalah keberhasilan dalam hal finansial, mereka memang orang-orang terkaya. Apakah ada orang yang sukses dalam bidang yang lain? Misalnya, sukses berumah tangga, atau sukses jadi penyanyi, atau adakah sukses dalam bidang yang lain? Misalnya sukses di bidang agama. Seperti misalnya para petinggi agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada ayat yang kedua di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Saudara-saudara, tentu kita semua mengenal Musa. Musa adalah orang yang dipercaya Allah untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kita bisa membacanya dalam kitab Keluaran 31 ayat yang ke-18. Setelah Musa menerima itu, kemudian 10 perintah Allah itu diteruskan kepada Yosua. Dan selanjutnya singkat kata sampailah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, bagi orang Yahudi yang terutama di dalam kehidupan beragama adalah dasatitah atau 10 perintah Allah. Dan Musa adalah orang pertama yang diberi dasatitah oleh Allah di Gunung Sinai. Maka kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu disebutkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang telah menduduki kursi Musa, itu berarti mereka adalah penerus Musa. Jadi bisa dibilang
Ini adalah kesuksesan mereka. Keberhasilan mereka telah menduduki kursi Musa. Sekarang mereka menjadi penjaga, dalam tanda kutip, penjaga hukum Taurat. Akan tetapi, apakah ajaran mereka itu selaras dengan perbuatan mereka? Inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Kita bisa memperhatikan beberapa hal pandangan kritis dari Tuhan Yesus. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah Tuhan Yesus mengatakan turuti ajarannya tapi jangan ikuti perbuatannya. Pada ayat yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, memangnya apa yang diperbuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sehingga Tuhan Yesus menasehati orang banyak dan murid-muridnya agar tidak mengikuti perbuatan mereka? Saudara-saudara, harus diakui bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, terutama mereka ini adalah orang-orang yang sangat serius di dalam menekuni hukum Taurat. Dan mereka menjadi pelaku hukum yang sangat taat. Akan tetapi, menurut Tuhan Yesus, motivasi mereka menjadi pelaku hukum yang taat adalah karena supaya mereka dilihat orang. Kita bisa memperhatikan pada ayat yang kelima. Di sana Tuhan Yesus mengatakan begini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Saudara-saudara, Pak Barclay menjelaskan demikian. Tali sembahyang itu bentuknya kotak, terbuat dari kulit binatang yang halal. Dan ada dua jenis yang dipasang. Yang pertama itu dililitkan di tangan, di pergelangan tangan ini. Ada satu kotak di tempat itu. Dan satu lagi dililitkan di dahi. Ada 4 kotak yang dililitkan di dahi. Pada kotak yang dililitkan di tangan itu ada gulungan yang terbuat dari kulit. Isinya 4 perikop dari kitab Keluaran 13 ayat 1-10, Keluaran 13 ayat 11-16, Ulangan 6 ayat 4-9, dan Ulangan 11 ayat 13-21. Sedangkan yang dililitkan di dahi itu ada 4 kotak, masing-masing berisi 4 perikop tadi. Sedangkan jumbai adalah selendang doa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang saleh ketika mereka berdoa. Dan semua itu dikenakan untuk memamerkan kesalehan mereka. Karena mereka telah mentaati hukum Taurat. Antara lain seperti yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 8 yang mengatakan begini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Inilah yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melakukan dengan taat apa yang diperintahkan firman Tuhan itu, namun ketaatan mereka adalah untuk pamer, memamerkan kesalehan mereka. Nah, itu yang pertama. Karena itu turuti ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Karena hanya suka pamer. Yang kedua, hukum Taurat itu menjadi beban bagi orang Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 4 begini. Mereka mengikat beban berat
lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara, banyak sekali peraturan yang harus diikuti dalam hukum Taurat itu. Jumlahnya ada ratusan aturan. Sehingga hidup beragama bukannya menjadi ringan, bukannya menyenangkan, bukannya mendatangkan sukacita, tetapi malah mendatangkan beban yang berat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah menawarkan kepada orang-orang Yahudi. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, ini adalah tawaran yang diberikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat betapa beratnya kehidupan keagamaan mereka yang dibebani dengan hukum-hukum itu. Ini juga yang menjadi catatan sukses orang Farisi. Karena mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berhasil memberi beban yang berat dengan aturan-aturan Taurat. Yang ketiga, mereka juga suka dihormati karena status mereka. Itu terlihat pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka suka duduk di tempat terhormat kalau dalam perjamuan, dan duduk di tempat terdepan kalau di rumah ibadat. Selain itu, mereka juga suka menerima penghormatan kalau di pasar dan suka dipanggil rabi. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya agar jangan meniru perbuatan dan perilaku ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun mereka harus mengikuti ajaran mereka. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya perilaku hidup para pengikut Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan jangan mau disebut rabi. Kenapa? Karena rabimu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan menyebut Bapa, karena Bapamu hanya satu, yaitu Bapa di sorga. Jangan menjadi pemimpin karena pemimpinmu hanya satu, yaitu Mesias atau Tuhan Yesus. Artinya para pengikut Tuhan Yesus harus mengikuti segala hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tentu saja ada banyak yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengupasnya dalam satu khotbah. Namun kalau kita memperhatikan ayat 11 dan 12 dalam bagian yang kita baca tadi, kita melihat dua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hal pertama yang diajarkan Tuhan Yesus, inilah perilaku yang seharusnya yang dilakukan oleh para pengikut Yesus. Yang pertama adalah yang paling besar harus melayani. Ajaran Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan apa yang berlaku di dunia pada umumnya. Kita bisa perhatikan, kalau orang punya jabatan, dia akan dilayani dengan sangat baik. Misalnya mau keluar dari mobil saja, pintunya dibukakan. Kalau mau masuk ke kantor, tasnya dibawakan. Nah itu kalau orang yang sudah menjadi besar memang pada umumnya dilayani dengan sangat baik. Sungguh berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada dalam perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah itu dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Pada ayat ini Tuhan Yesus menyebut tentang status yang dimiliki Tuhan Yesus.
Sekalipun Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan, status yang seharusnya dihormati, status yang seharusnya dilayani, namun Tuhan Yesus justru melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Itulah ajaran dan teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita semua. Saudara-saudara dan saya, kita semua harus melakukan apa yang sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita harus saling melayani. Jadi jangan khawatir dalam mengikut ajaran Tuhan Yesus ini, karena Tuhan Yesus pasti tidak akan menyesatkan kita. Memang ini berbeda. Kalau orang punya status tinggi, seorang direktur, seorang pejabat, kalau dia mau mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia menjadi besar, benar. Tetapi dia harus melayani. Yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan adalah tentang kerendahan hati. Pada ayat ke-12 Tuhan Yesus menjawab kekhawatiran orang yang takut kalau dihina dan direndahkan. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, saya kembali kepada contoh pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah pelayanan pembasuhan kaki seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mudah? Pasti sangat sulit dilakukan. Terutama ketika orang telah memiliki status sosial yang tinggi sebagai pemimpin, sebagai bos, yang sepatutnya dihormati, yang sepatutnya dilayani. Alangkah beratnya kalau seorang pemimpin, seorang bos tiba-tiba harus merendahkan diri, melayani murid-muridnya seperti Tuhan Yesus, melayani orang-orang yang berada di bawahnya statusnya. Pasti ada rasa khawatir, kalau nanti saya melayani mereka, nanti saya akan direndahkan, nanti saya akan dihina. Ada kekhawatiran yang muncul seperti itu. Mari kita melihat kepada Tuhan Yesus. Apakah setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus dihina, kemudian Tuhan Yesus direndahkan? Ternyata tidak. Tuhan Yesus tetap dihormati. Tuhan Yesus tetap dimuliakan oleh murid-muridnya. Dan pada masa kini, kita semua tetap menghormati Tuhan Yesus. Kita semua tetap memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, ini baru 2 ajaran Tuhan Yesus. Masih ada banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari dan harus kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Supaya kita bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita bisa menjadi orang sukses dalam mengikut Tuhan Yesus? Mungkin saudara sukses di bidang bisnis, atau sukses sebagai pimpinan perusahaan, atau sukses di bidang yang lain. Tetapi jangan hanya sukses di bidang itu. Selain sukses di bidang itu, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mari kita juga berusaha menjadi orang yang sukses sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya? Mari kita pelajari segala hal yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita hayati, kita dalami dengan baik. Kemudian kita lakukan dengan taat. Kita lakukan dengan setia semua ajaran Tuhan Yesus. Sampai kita berhasil, sukses, dan disebut, wah ini orang Kristen. Yang sungguh-sungguh Kristen. Pengikut Tuhan Yesus yang taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi orang sukses dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jesus, Jesus, how I love Thee. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. But Jesus bear the cross alone and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. Jesus, Jesus, how I love Thee. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Holy Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Holy Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Holy Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Praise His name, praise His holy name, praise His name. Oh, oh, praise His holy name, praise His name. Praise His holy name, praise His name. Oh, oh, praise His holy name. Praise Him. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita sekarang menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat mencapai sukses dalam menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin memohon kemurahan Tuhan untuk menolong negara-negara yang masih dilanda pandemi COVID-19. Mohon Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit karena virus corona. Demikian juga dengan masyarakat Indonesia. Mohon Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Berkatilah para dokter dan semua tenaga medis, agar mereka bisa melakukan pengobatan dengan baik untuk menyembuhkan semua pasien COVID-19. Ya Tuhan, berkati juga uji klinis vaksin anti corona, agar dapat berhasil dengan baik
sehingga bisa segera diproduksi dan bisa digunakan untuk menghentikan pandemi ini. Bapak Sorgawi, berkatilah pemerintah Indonesia dan semua pemangku kepentingan di Indonesia. Tolonglah agar para pemangku kepentingan dapat bekerja dengan kompak untuk kepentingan Indonesia. Berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana kepada Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negeri ini, agar para pimpinan bangsa kami dapat mengambil kebijakan yang benar dan tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Kami menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia ikut berperan aktif dalam memutus penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Ya Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan memakai seluruh gereja Tuhan dimanapun untuk ikut ambil bagian dalam berbagai karya, sehingga kehadiran gereja Tuhan dimanapun dapat menghadirkan shalom, perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Bapak Sorgawi, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mohon Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan fisik maupun kekuatan iman, sehingga mereka terus bersandar dan meletakkan harapan mereka hanya kepada Tuhan. Kami mempercayakan perjalanan hidup kami seminggu ke depan dalam tangan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Lindungilah kami semua agar kami tidak terpapar virus corona. Peliharakanlah hidup kami di masa yang sulit ini. Berilah rezeki untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening GKI Tumapel atau scan ke QRIS atau memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di kantor gereja atau dikumpulkan lebih dulu dan diserahkan saat kebaktian onset. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 116 ayat ke-17 sampai 18. Yang menyatakan demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
Saya undang saudara berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima syukur kami ini. Kuduskanlah dan pakailah untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.